Gunung Nago di Pawalimo, nampak nan dari kampus Sunan. Tolong jawe, salam dari Ambo, Firman Walipin. Walau kita nak jawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Walipin. Hari ini saya bersama dengan seorang tokoh muda Kota Padang. Nama beliau adalah Dadi Patria. Ya. Yang lebih akrab hari ini dipanggil dengan Kak Dadi. Kenapa dipanggil dengan Kak Dadi? Karena beliau adalah salah satu bacalek dari Partai Nasdem Kota Padang. Dapil beliau adalah Padang Anam. Ya Bang Dadi. Ya. Nanggalo, Padang Barat, Padang Barat Utara. dan Padang Utara. Makanya panggilannya adalah Kak Dadi. Ya, manggil Kak Dadi. Selamat sore Kak Dadi. Sore Wanipin. Kak Dadi, saya tahu bahwa aktivitas Kak Dadi itu selama ini bergerak di bidang dunia usaha. Ya. Ya. Dan saya hari ini mendengar Kak Dadi terjun ke dunia politik, yaitu berlabuh ke sebuah partai yang luar biasa hari ini, pengusung Anies Baswedan, Ya. yaitu Partai Nasdem. Dan salah satu bacalek, mudah-mudahan Kak Dadi hendaknya bisa mewakili Dapil 6 dan terpilih hendaknya. Amin. Amin. Dan satu begini Kak Dadi, saya mau bertanya kepada Kak Dadi, apa yang melatar belakang Kak Dadi terjun ke dunia politik? Sebab di dunia usaha ini sudah enak loh. Iya. Ya kalau soal uang, saya lihat Kak Dadi kalau soal uang nggak ada yang kurang lagi nih kan. Ini, Masya Allah. Gitu Kak Dadi, silakan Kak Dadi. Terima kasih Wan. Jadi yang melatar belakangi saya untuk maju di dunia politik ini sih awalnya itu saya bergerak dari jadi pengusaha awalnya di UMKM Bengkelas gitu kan. Itu salah satu faktor saya terjun ke dunia politik. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman dari pengusaha Bengkelas salah satunya yang tidak ada respon dan perhatian dari pemerintah kota gitu kan. Misalnya tidak adanya Khusus buat khusus ya buat bisnis yang bergerak di bidang las ya. Bidangin Ya. gitu ya, contohnya salah satu itu. Tidak adanya perhatian pemerintah seperti kenapa sih tidak ada bantuan-bantuan diberikan kepada UMKM Bengkelas gitu. Iya. Lagian juga bantuan-bantuan berupa pendanaan dari perbankan gitu kan. Iya. Jadi itu adalah faktor salah satunya saya tergerak untuk Memperjuangkan bisa itu ya. memperjuangkan aspirasi teman-teman itu kan. Nah, itu pertama. Kedua, SDM kita di bidang itu sebetulnya memang di luar daerah itu sangat bagus-bagus kan. Diterima oleh daerah-daerah lain gitu, seperti Batam gitu kan. Itu sangat bagus penerimaannya karena skill kita ini di luar itu sangat dihargai gitu kan. Tapi kenapa di daerah kita ini tidak dihargai gitu kan? Contoh di saat ada proyek-proyek besar di Kota Padang khususnya gitu kan, tidak ada apa namanya tuh penerimaan dari para menkon yang di nasional itu menerima orang lokal untuk bisa bekerja di situ gitu kan. Itu salah satunya. Jadi kita akan insya Allah kalau saya diamanahkan aspirasi kawan-kawan tersebut akan saya sampaikan gitu kan. Nah, sejauh ini Kak Dadi, pelaku yang bergerak di bidang usaha las, memang pada Kak Dadi bilang bahwa tidak ada perhatian, ya kan? Dan tentunya akan berdampak kepada proyek yang didapatkan hari ini pemerintah gimana nih? Yang di bidang las ini Bang. Ya itu tadi Wan, terlalu banyaknya birokrasi yang mereka harus lewati gitu kan. Contohnya perizinan gitu. Nah, cukup kalau menurut saya mekanismenya cukuplah sampai di perizinan usaha itu di kelurahan saja gitu. Kenapa tidak bisa orang lokal ini ngambil proyek di pemerintahan gitu? Jadi selama ini nggak ada dapat proyek dari pemerintah? Jarang kan mereka dapat. Yang ketiga yang kasih ke itu yang punya bengkel gitu. Secara otomatis dari pembiayaan pasti ada pemotongan gitu. Pasti ada pengurangan gitu kan. Sementara harga bahan baku pokok di sini di Indonesia khususnya itu mungkin boleh dibilang mahal gitu kan. Berapa orang-orang ini mau bisa mengambil keuntungan lagi gitu. Iya. Berarti Kak Dadi nantinya seandainya Kak Dadi terpilih, tentu Kak Dadi ini akan memperjuangkan ini. Insya Allah tidak hanya di bidang perbengkelan, kita akan perjuangkan juga teman-teman di percetakan yang lain UMKM yang ada di Kota Padang, kita akan siap memperjuangkan mereka. Gitu. Oh gitu, baik Kak Dadi. Jadi intinya Kak Dadi, pemerintah Kota Padang harus menaruh perhatian khusus lah kepada dunia usaha yang saat ini yang selama ini hanya kayak penjahit, sablon cuma hanya itu, dan malah hanya kepada UMKM yang tidak ada rasanya yang benar-benar membantu kepada UMKM yang dasarnya itu tidak di Kota Padang itu perbengkelan gitu, tidak ada gitu. Tidak ada sama sekali ya. Gitu. Berarti mereka hidup
dengan usaha sendiri. Iya, benar ya. Belum ada sentuhan daripada pemerintah Kota Padang, Kota Padang dan Sumatera Barat. Iya, benar. Dan ini mungkin barangkali ini harus jadi perhatian ya Bang Dadi ya. Kita mohon di pemerintah untuk dapat jadi perhatian gitu. Ya. Dan satu lagi Bang Dadi, nanti Bang Dadi ini seandainya, kalau Bang Dadi seandainya terpilih sebagai salah satu anggota ya DPRD. Ini kan boleh berandai-andai kan boleh. Amin, ya di Kota Padang, khususnya Dapil 6. Ya, apa yang Abang Dadi lakukan ini? Ya, yang Bang Dadi programkan. Apa program unggulan Bang Dadi saat ini? Contoh satu aja Bang, usahanya banyak. Kalau lebih banyak nanti itu 2 orang Bang. Ya, salah satu program insya Allah yang akan kita kedepankan nantinya, kita udah survei juga di Kota Padang gitu kan. Kita akan laksanakan namanya Bank Sampah, Bang. Karena bagaimana tuh Bank Sampah, Bang? Karena kontennya Wanipin itu memang konsennya memang mengkritik pemerintah terkait dengan sampah. Iya. Kalau Bank Sampah Bang tadi seperti apa? Sampah bagaimana maksudnya itu? Kita akan metodenya maksudnya mekanismenya gitu. Seperti apa konsep Bank Sampah yang Bang Dadi usung? Salah satunya konsepnya mungkin kita cari daerah yang menjadi pilot project, itu akan bisa mengurai antara sampah kering dengan sampah basah dan berbagai macam sampah yang ada di rumah gitu kan. Itu akan kita urai. Insya Allah dengan adanya di setiap kelurahan itu nanti kita akan bentuk suatu apa namanya tuh sebuah lembaga lah Wan, untuk menerima sampah-sampah tersebut agar terkumpul dengan lebih banyak dan bisa kita kirim ke si pembeli gitu kan. Gitu kan. Berarti dengan adanya bank sampah ini akan membuat lingkungan sekitarnya terkait sampah ya, khususnya banyak yang kering-kering, sampah basah, siap menerima dan akan membeli sampah yang dihasilkan oleh menjadi PAD daerah gitu. Oh begitu. Itu salah satu gitu. Bank sampah ya. Bank sampah. Nggak usah terlalu dibuka betul Bang Dadi. Nanti kalau dibuka kali nanti ditiru orang. Rahasia-rahasia aja dulu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bacalek dari Partai Nasdem Kota Padang, Kak Dadi Patria, yang telah berbincang-bincang panjang kita dan juga telah membuka sedikit program unggulannya. Kita doakan beliau hendaknya terpilih sebagai salah satu anggota DPRD Kota Padang. Amin. Saya tutup saja dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, kapan-kapan kita ketemu lagi. Burung Rian Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.